Nggak salah orang tua itu belajar cara mendidik. Apalagi di zaman sekarang nggak sama karakter anak-anak dengan anak-anak zaman dulu. Bener gak teman-teman? Tahu generasi kita nih, generasi saya atau orang-orang sebelum kita, ya, kita nggak main beginian waktu kecil. Apa yang kita lakukan? Kita main gundu, main layangan, tak umpet. Kadang tuh baju sekotor-kotornya, pulang badan kita babak belur, luka-luka di mana-mana, iya kan? Kita pergi sekolah, ya, nilai kita anjlok. Kita nggak mau reali, kenyataan begitu. Sampai di rumah disabetin kita mah orang tua kita, gara-gara nilai kita yang anjlok, ulangan nol semuanya, berantakan. Waduh. Tapi di masa itu kita nggak ada yang kabur dari rumah. Habis diomelin, ngambek sebentar, habis gitu clear. Nggak ada berani orang, ya pada umumnya. Tapi beda sama sekarang. Anak yang orang tua angkat suara sedikit, waduh, di status panjang. Iya kan? Tahu artinya apa? Masa dulu dengan masa sekarang beda. Artinya apa? Kalau kita menyadari perbedaan itu, metode pun nggak bisa sama. Zaman dulu kita nggak ngaji disabet, langsung kita lari ke tempat ngaji. Sekarang disabet kita viral. Benar gak? Dan mohon maaf. Ini realita di lapangan, dalam kehidupan kita. Dulu kita, ya, disabet sama orang tua kita tuh, ya, mohon maaf, nggak ada yang depresi. Tapi orang zaman sekarang depresi sampai perlu berobat ke psikolog antara hubungan dia dengan orang tuanya. Benar kan? Tahu kenapa? Keadaan dulu sama keadaan sekarang beda. Generasi dulu sama generasi sekarang beda. Karena itu metode pendidikan anak pun harus disesuaikan. Nggak bisa dengan cara yang sama. Orang tua kita mendidik kita dengan tegas dan keras, terus kita mau didik generasi kita, anak-anak kita sekarang nih dengan cara yang sama. Ya adanya yang udah terjadi depresi, melawan, dan lain sebagainya. Kita harus memikirkan metode yang baru, metode yang sesuai, metode yang lebih baik. Dan kita orang tua nih, orang tua muda nih, yang sekarang nih, nggak ada salahnya pelajarin itu. Dan banyak sekarang pakar-pakar parenting, ya, pakar-pakar yang mengajarkan cara mendidik anak dengan bahasa-bahasa ilmiah mereka, bahasa akademisi mereka, dengan kajian ilmiah. Nggak apa-apa, pelajarin itu. Pelajarin itu. Intinya, jadikan prioritas kita di dalam mendidik anak-anak kita. Nggak ada salahnya kita cerita bahwasanya dulu para aulia saking baktinya sama orang tua mereka, makan sepiring bareng nggak berani. Sayyidina Al-Hasan Al-Husain nggak berani makan bareng di hadapan ibunya, Sayyidah Fatimah. Tanya, kenapa kamu nggak makan bareng? Saya khawatir mau makan satu buah misalnya lauk, mata ibu saya udah ke situ duluan, akhirnya saya ngambil. Kita cerita begitu bakal masyarakat. Teman-teman, ya, jangan samain anak-anak kita yang hidup di generasi sekarang dengan Al-Hasan wal Husain. Kamu bermimpi
Berharap sih boleh, cuman kita bicara realita aja. Anak-anak kita bukan Hasan wal Husain yang hidup di zaman Nabi. Kamu mau nuntut mereka seperti itu, adanya kamu kecewa, dan anak-anak kamu bakal depresi. Dituntut sesuatu yang gak mungkin mereka lakukan. Iya kan? Artinya apa? Kamu harus bisa memahami karakter anak-anak kamu, bagaimana mereka hidup, bagaimana lingkungan yang membangun mereka. Nggak bisa kita pukul rata, oh ini mesti jadi kayak zaman dulu, nggak mungkin. Kita aja sama orang tua kita nggak gitu. Terus kita mau nuntut anak kita kayak begitu, ya yang real aja lah. Namun intinya berusaha kita. Tadi poin-poin penting saya sampaikan. Kita belajar. Wanita-wanita di rumah kita dididik. Kaum laki-laki juga mendidik dirinya dan belajar. Orang-orang tua belajar cara mendidik anak-anak mereka. Dan jalankan itu. Jangan sampai mereka terlepas dari genggaman kita. Jangan sampai mereka terdidik secara tidak sadar dengan didikan yang tidak diridhoi. Melalui media, melalui internet, melalui ini dan itu.